sederhana. Oke. Nah, ini sekarang bisa recording. Oke. Baik, ada lagi? Bapak, saya ingin bertanya. Siapa? Tiara ya? Tiara apa siapa? Saya Bapak. Oh, Khotim Nur Hasanah ya? Ya. Oke, Saya ingin silakan. bertanya, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak jauh dari yang namanya sebab dan akibat. Dan saya ingin bertanya, bagaimana filsafat mampu menjelaskan sebab dan akibat itu? Terima kasih. Baik, nanti ada cap akibat, gitu ya. Ada sendiri nanti ya, artinya cara kalau belajar logika nanti kita akan belajar logika itu bagian dari filsafat tadi yang sudah saya jelaskan. Itu ada cara pembuktian sebab akibat. Nanti ada teorinya itu. Ini pertanyaannya kecepatan nih Nur nih. Oh, udah lari ke depan, tapi bagus ya. Jadi adanya sesuatu itu karena adanya sesuatu. Itu nanti kalau kita ingin berpikir konsep ketuhanan juga seperti itu. Ya. Kita ini ada karena diadakan oleh yang ada. Ya. Yang ada itu adanya tidak diadakan. Bahkan dia ada sebelum kata ada itu ada. Pusing nggak? Pusing nggak? Kita ini ada karena diadakan. Ya. Diadakan oleh yang ada. Yang ada itu adanya tidak diadakan. Bahkan dia ada sebelum kata ada itu ada. Ya, itu cara berpikir. Jadi itu cara berpikir. Nanti ada ya cara membuktikan apakah logika cara berpikir sebab akibat itu harus bisa diklarifikasi secara benar. Gitu ya. Misalnya pertanyaannya begini. Yang implementatif ya saya. Apakah kecenderungan menonton drama Korea itu menyebabkan anak-anak remaja malas belajar? Misalnya saya mengatakan gini ya, gara-gara sering nonton drama Korea, maka anak-anak perempuan, gadis-gadis perempuan sekarang malas belajar. Kamu percaya nggak itu? Percaya, karena saya sendiri pernah melakukannya. Nah, itu namanya berdasarkan pengalaman pribadi. Tetapi itu pertanyaannya dulu. Masuk nontonnya sekali, sudah malas belajar. Yang ditonton itu apa dulu? Kan gitu kan? Nontonnya berapa lama sehari? Yang ditonton itu jenisnya jenis apa? Drakornya. Kan drakor ada yang romantik, ada yang sejarah, ada yang spionase, gitu kan? Macam-macam. Gitu. Nah, itu juga jadi cara menghubungkan sebab akibat itu juga bisa dipertanyakan. Lurus atau tidak. Misalnya juga ada lagi. Misalnya rokok itu menyebabkan kematian. Nah, percaya nggak kamu? Nah, kalau percaya itu dari mana asalnya? Dirunut dulu. Harus dirunut dengan cara berpikir yang logis. Oh ya, rokok itu menyebabkan kematian kalau misalnya perokok itu sehari berapa bungkus. Ya, kalau merokoknya pernah merokok doang ya tidak akan menyebabkan kematian kan gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan terus yang kemudian sampai bisa ditarik satu kesimpulan bahwa itu menjadi benar. Gitu ya. Terima kasih Nur. Pertanyaannya nanti kalau di logika ya kita akan belajar tentang logika sebab akibat. Gitu ya, atau cause effect logika. Gitu ya, cause effect namanya. Terima kasih, Oke. Bapak.
Sama-sama. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Atau spek melanda amati. Pak, filsafat secara etimologi filsafat secara etimologi dan terminologi itu maksudnya seperti apa ya, Pak? Jadi kalau yang etimologi, siapa yang bertanya nih? Si Fani, Pak. Si Fani ya. Kalau secara etimologi itu dari susunan katanya, makna kata. Ya, etimologis itu makna kata. Jadi dari kata philos dan sophia. Karena filosofi, philos dan sophia. Tapi kalau secara terminologis itu ya filsafat itu diterjemahkan dalam satu rangkaian kalimat yang memberikan pengertiannya. Gitu kan? Bedanya di situ, terminologis sama etimologis. Gitu ya. Sifatnya jelas. Etimologis, sepak bola. Dari kata sepak yang artinya menendang, bola itu adalah benda yang bulat, yang bisa mantul. Tetapi kalau secara terminologi, sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua kelompok, yang satu kelompok berisi 11 orang, menggunakan bola dalam sebuah lapangan rumput dengan ukuran 100 kali 25 meter persegi, dan dilakukan dengan aturan tertentu. Nah, itu sepak bola. Secara terminologis. Paham ya? Paham ya? Oke. Paham, G? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, apa bedanya hal-hal tertentu? Bisa. Ada lagi? Bahasa Inggris. Saya Pak ingin bertanya. Yo. Ketika muncul pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, maka kita sebagai umat Muslim apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya apa? Apa tadi? Nurul Fazila ya? Iya Pak. Ketika muncul pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, maka kita sebagai umat Muslim apa yang harus kita lakukan? Jadi dijawab dengan surat Al-Ikhlas. Ya kan? Orang dia itu yang menciptakan kok, ya dia nggak diciptakan. Itu. Jadi kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jawabannya itu Nurul. Jelas? Bisa diterima? Nanti kita hubungannya di situ pertanyaannya dengan sifat-sifat. Jadi dengan sifat-sifat Allah misalnya. Karena dia itu bersifat wujud tapi tidak diwujudkan. Kalau ada yang wujud tadi diwujudkan itu bukan Tuhan. Gitu ya jawabannya. Jadi dia wujud tapi tidak diwujudkan. Oke, lanjut. Pertanyaan yang lain. Dea, mau bertanya Dea? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Sebelumnya saya mau bertanya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi pertanyaan tentang filsafat yang dapat melunturkan? Makasih sebelumnya. Melunturkan apa? Keimanan kita, Pak. Itu pasti cara belajar filsafatnya keliru. Itu. Ya, cara belajar filsafatnya keliru. Karena untuk mengerti, ya, untuk memahami Allah itu tidak diperlukan
atau tidak harus mengerti ilmu filsafat. Ya, jadi kalau cara belajar filsafatnya keliru, maka dia bisa jadi. Tetapi kalau lurus pasti tidak. Karena justru dengan belajar filsafat itu bisa memahamkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dalam pengantar ya sudah saya sampaikan, jadi seluruh ilmu pengetahuan yang kita pahami itu harus menuju kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu cara berpikir yang lurus. Contohnya sederhana. Mungkin nggak sesuatu itu ada tanpa ada yang membuatnya. Nah, itu satu pertanyaan yang penting. Itu ya. Oke, jadi metodologinya yang penting. Cara, makanya perlu cara belajar yang benar. Tidak usah belajar filsafat. Ya, sekarang ini banyak sekali para ilmuwan ya yang meyakini bahwa seluruh persoalan ini bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak perlu adanya campur tangan Tuhan, misalnya. Nah, itu nanti bisa dilihat cara berpikirnya benar atau salah. Cara berpikirnya. Baik, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa Melinda ya? Sikap apa yang Silakan. harus kita miliki ketika belajar ilmu filsafat agar tidak salah mengartikan? Ya, oke. Yang pertama adalah cari sumber yang banyak. Ya, yang kedua, tidak buru-buru paham. Ya, tidak buru-buru paham. Jadi memang nggak apa-apa, sesuatu kita nggak paham dulu, belajar. Banyak bertanya. Jangan hanya menggunakan satu guru. Nah, kita harus banyak menggunakan sumber ilmu pengetahuan. Nah, itu menyebabkan kita nanti tidak ada masalah dengan hal itu. Ya, jadi kita harus banyak membaca, harus banyak belajar. Tidak bisa hanya dari sumber. Nanti kalau kamu jadi bidan. Kalau ilmumu cuma ilmu kebidanan, kamu nggak bakal sukses. Harus ada ilmu-ilmu yang lain. Demikian juga dalam mempelajari filsafat. Kita harus banyak buku juga. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa mengkritik, Dan perlu kita ingat ya, sikap dasar ketika kita belajar ilmu pengetahuan itu adalah nanti ada ya pendekatan yang skeptisisme. Jadi tentang ilmu pengetahuan itu kita harus belajar tentang bertanya apa benar. Termasuk apa yang saya sampaikan. Apa benar sih yang disampaikan Pak Imron? Coba saya cari bukti yang lain. Tidak apa-apa. Nanti kamu ketemu saya, Pak, saya baca yang lain, apa yang disampaikan Pak Imron itu salah loh, Pak. Oh, kenapa? Oh, ini loh, Pak, ini bukunya. Oh, mana bukunya saya lihat. Ah, oh, ini pendapat buku ini. Saya punya buku pendapat yang lain. Seperti ini. Tidak apa-apa. Dalam dunia ilmu pengetahuan seperti itu tidak apa-apa. Jangan dianggap terus kemudian saya memusuhi Melinda, kalau saya nggak setuju, atau sebaliknya, Melinda memusuhi saya. Karena kita memiliki dua sumber yang berbeda. Nah, itu dimungkinkan di dalam filsafat. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Sari Ismi ya, silahkan. Apakah ilmu filsafat itu selalu benar atau netral? Soalnya kadang pemikiran yang satu orang dengan yang lain itu berbeda. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Tidak selalu benar. Atau jikapun benar, itu bukan kebenaran tunggal. Ya, saya ulang ya, Sari ya. Tidak selalu benar. Kalaupun benar, itu bukan kebenaran tunggal dan final. Tadi maka sudah disadari sendiri dalam konsep filsafat ya bahwa berpikir itu terjadi secara terus-menerus.
Tidak pernah berhenti satu kesimpulan itu. Ya. Jadi tidak selalu benar. Kalaupun benar, itu bukan berarti final. Dan bukan berarti tunggal. Jadi memungkinkan adanya kebenaran lain. Gitu ya, Is ya. Jadi begini, misalnya kamu tidak setuju dengan Mariana, ya Mariana Ulfa berpendapat begini, kamu berpendapat begini. Bisa jadi kamu benar, bisa jadi Mariana benar. Mariana berpendapat begitu karena dia menggunakan sudut pandang ini. Sementara Ismi mengatakan seperti ini, yang berbeda dengan Maria, karena sudut pandangnya lain lagi. Contoh, Mariana mengatakan bahwa gunung itu berwarna biru dan mulus. Karena dia melihat dari jauh. Tapi karena Ismi itu pernah naik gunung, kemudian menyatakan bahwa gunung itu ternyata terjal, penuh dengan batu-batu, tidak mulus. Siapa yang benar? Nah, bisa jadi dua-duanya. Dua-duanya benar menurut ya, mereka sendiri-sendiri. Ya, menurut sudut pandang masing-masing. Gitu ya. Jadi kita harus memahami juga hal-hal seperti itu. Yang paling penting ujungnya adalah adalah untuk kebaikan umat manusia. Kemudian tidak boleh ketika Ismi itu memaksa Mariana untuk percaya dengan apa yang Ismi katakan. Dan sebaliknya, Mariana memaksa Ismi untuk percaya yang Mariana katakan. Tidak boleh. Atau kalau Mariana nggak mau ikut pendapat Ismi, kemudian Mariana dipukulin. Tidak boleh. Atau sebaliknya, Ismi nggak mau pakai pendapatnya Mariana, Ismi dipukulin, itu tidak boleh. Untuk kebaikan umat manusia, untuk mencari solusi tertentu. Berarti itu berlaku juga dalam konteks agama ya Pak? Atau bagaimana? Iya. Kecuali pada part-part tertentu, ya ada konsep yang lain. Tetapi pada cabang-cabang tertentu, itu bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu pada cabang-cabang tertentu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ya, oke, ya. Ada lagi? Iya. Oke, saya lanjutkan satu slide lagi ya. Nah, ini contoh ya, satu fenomena itu saya kasih. Misalnya pada tahun 1000, data tahun 1995, itu di DKI Jakarta, ya, itu terjadi setiap 1000 orang, itu ditemukan satu orang yang mengalami stroke. Ini yang disebut sebagai fenomena. Siapa itu ya? Tolong di-mute dulu. Nah, aku wis metu teko Lugu Kampung Cincin kok tak telepon. Yo. Bisa kena lo mau. Jangan rungu. Tuh, dah. Nah, dari satu peristiwa ini, satu fenomena ini, lihat cara orang memandang. Ahli ekonomi melihat sebagai komoditas, kemudian dia bikin rumah sakit khusus untuk melawat orang stroke.
dokter kemudian melihat, memanfaatkan untuk mengembangkan ilmu neuroscience. Ahli obat itu kemudian berpikir bagaimana menciptakan obat-obat baru untuk orang stroke. Arsitek ya kemudian membuat bangunan yang kemudian kira-kira orang stroke itu bisa memanfaatkan dengan baik. Secara sosial dilihat kemudian apa dampaknya. Ya. Jadi satu fenomena itu bisa dilihat bermacam-macam secara filosofis, ya tergantung dari sudut mana orang itu ingin melihat. Nah, nanti ini lanjutannya ya. Oke. Baik, oke, karena sudah jam 14.30 ya. Nanti materinya saya share ke siapa? Saya saja, Pak. Saya aja, Pak. Si Fani ya. Yang WA tadi saya, WA saya siapa tadi? Iya, saya, Pak. Oke, nanti saya share ke sana ya. Kalau ada pertanyaan boleh WA, boleh email ya, nanti kita bisa diskusi lebih jauh gitu. Saya senang sekali karena teman-teman aktif ya, bagus. Jadi kita tidak ngantuk. Kita belajar, kembali kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam mentauhidkan beliau, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini dengan membaca doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Nah, kita berdoa. Mudah-mudahan Alhamdulillahirrabbilalamin. ditunjukkan sesuatu yang benar dan kita bisa mengikutinya dan kita